Shalom Sobat Samas. Hari-hari ini kita bergumul dengan hal-hal yang berat. Tentu bukan hanya fisik yang lelah, namun juga psikis. Mari kita bawa pergumulan kita dalam doa kepada Tuhan. Ya Allah, sumber penghiburan kami. Dalam lelah dan gundah kami melangkah. Tak jarang kami hilang arah. Hari ini kami bawa duka dan dahaga kami di kaki salib-Mu. Berilah kelegaan, karena kami datang memenuhi panggilan Kristus. Amin. Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, Habakuk 3 ayat 17 memberikan gambaran keadaan yang tidak ideal. Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Sobat Samas, seorang yang terbaring di ruang isolasi dalam sebuah panggilan video menyatakan kekecewaannya kepada teman yang sedang menelponnya. Semua mengecewakan. Aku lebih baik mati. Temannya segera menyela. Jangan berlebihan. Tuhan itu baik. Dia tidak pernah mengecewakan. Aku sendiri mengalaminya. Tuhan melindungi kami sekeluarga yang tinggal di perumahan yang padat. Istriku, anak-anakku sampai hari ini tetap sehat. Meski teman satu ruangan di kantorku terpapar, tapi Tuhan melindungi aku. Bahkan di tengah bisnis yang serba sulit, teman-teman kita satu demi satu berguguran secara bisnis, tapi omsetku terus meningkat. Jangan pesimis. Kalau saat ini gajimu dipotong, semua orang juga mengalami itu. Jangan terus mengeluh. Nanti imun tubuhmu turun. Bagaimana kamu bisa sembuh? Lebih baik kamu mengakui dosa-dosamu. Siapa tahu Allah mau menyembuhkan kau. Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, tiba-tiba para perawat di ruang isolasi itu dikagetkan oleh teriakan pasien yang menelpon tadi. Aku kecewa dengan Tuhan karena memberiku teman seperti kamu. Tidak peka sama sekali, terus menyombongkan diri. Kesehatan, keberuntungan, tapi apa yang kau lakukan buat aku? Lebih baik aku tidak pernah kenal teman seperti kamu. Lalu telepon ditutup. Sobat Samas, kita mungkin seperti salah satu di antara mereka. Orang yang sedang kecewa terhadap segala sesuatu yang terjadi. Atau disadari atau tidak, sedang mengecewakan orang lain. Pasien yang di ruang isolasi itu sebelum menerima telepon dari temannya, istrinya baru mengabari bahwa bos suaminya ini menelponnya, memarah-marahinya, menanyakan kenapa membawa suaminya yang pingsan dan gagal nafas itu ke rumah sakit. Sekarang harus dirawat inap, mestinya mengambil jalur yang gratis. Dan bos itu terus membodoh-bodohkan dirinya. Kalau sudah begini, siapa yang akan menanggung biaya pengobatan suamimu? Kantor tidak akan menanggung. Silahkan kamu cari pinjaman di luar sana. Aku tidak mau tahu. Sobat Samas, banyak yang terjadi di masa pandemi ini. Seorang gadis yang terpapar COVID, 10 hari berada di ruang isolasi. Kondisinya kritis dan dia berharap kekasihnya menelponnya, memberikan dia kekuatan supaya dia bisa tetap semangat berjuang untuk hidup. Tapi apa yang dia dengar? Kekasihnya justru pacaran dengan gadis yang lain. Seorang anak berusia 10 tahun, 5 hari dia berada di ruang isolasi. Kemudian mendengar kabar bahwa ayahnya dan ibunya, kedua orang tuanya ini meninggal. Dan dia hanya bisa menyaksikan pemakaman itu melalui gadgetnya.
lewat Zoom. Bagaimana dengan pemuda yang baru sembuh dari isoman, harus pusing memikirkan entah berapa tahun dia bisa mencicil untuk membayar hutang karena biaya perawatan ibunya yang terpapar meski akhirnya meninggal. Sobat Samas, hidup ini melelahkan. Habakuk berarti memeluk. Dan Habakuk memeluk para petani, orang-orang yang pada waktu itu sedang dalam keadaan kacau, gagal panen. Dia memeluk melalui nyanyian pilu. Mereka sudah mengerahkan semua harta, pikirannya, konsentrasinya supaya panen itu berhasil. Tapi kini semua musnah. Bahkan ternak mereka harus dijual atau hilang. Nyanyian membutuhkan ruang atau media agar resonansi itu bisa tertangkap. Dan ruang getar itu adalah hati yang lapang, yang siap menerima, mendengar jerit saya patah, tangis luka dari hati yang mulai tawar. Bagaimana dengan saudara? Apakah kita pun demikian? Kita tidak lagi bisa mengeluh karena tidak ada orang yang mau mendengar kita. Jika ungkapan-ungkapan ini mewakili getar batin Anda boleh berhenti sejenak. Anda menekan pause, lalu menumpahkan segala kepahitan batin ini, tangis pilu saudara kepada Tuhan. Tuhan ingin mendengar apa yang menjadi keluh kesah Anda. Biar Tuhan memberikan kelegaan kepada Anda. Baru kemudian Anda melanjutkan kembali untuk mendengar renungan ini. Sobat Samas, seperti Habakuk, Allah ingin memberikan ruang bagi getar-getir resonansi pahit yang memahat trauma di batin Anda. Allah ingin memeluk Anda hari ini. Dia tidak ingin melepas Anda sendirian dalam keputusasaan. Ya Allah, lihatlah kami menderita, gagal, terluka dan papa. Kami mengaku bahwa kami tak lagi mampu untuk bangkit sendiri. Semua pintu rasanya tertutup. Rasanya terlalu sombong kalau kami masih mengatakan bahwa kami bisa bangkit tanpamu. Terlalu naif kalau dalam keputusasaan ini kami masih sesumbar bahwa kami tak lagi membutuhkanmu. Bahkan untuk melompat ke jurang maut pun kami tak lagi punya nyali. Karena ternyata di gerbang kematian kami tetap harus berhadapan denganmu. Ya Tuhan, raih daku. Hanya Engkau yang mau dan mampu memapaku dalam kasih dan kelembutan. Hanya dalam pelukan-Mu aku aman. Harus kuakui Tuhan, Engkaulah cinta pertamaku sejak aku dilahirkan. Engkaulah yang paling peduli padaku saat tak seorang pun mau mendekat padaku. Engkaulah alasanku untuk tetap hidup. Bahkan Engkaulah yang nanti akan menjemputku saat mati. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun aku harus sendirian di ruang isolasi ini, aku kehilangan pekerjaan, kehilangan semua teman-temanku. Namun aku akan bersorak di dalam Tuhan. Sebab Engkau Tuhan, Engkaulah Allah penyelamatku. Dan aku mau menyaksikan Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ya Allah, jangan biarkan kami memindahkan objek kekecewaan kami kepadamu. Jangan biarkan kami menjadikan-Mu sasaran kemarahan kami, kegagalan kami, bahkan keberdosaan kami. Begitu pula jangan biarkan kami mengecewakan sesama kami,
Sesungguhnya kami telah banyak melukai mereka. Sesungguhnya baik kami yang sedang tenggelam dalam kekecewaan maupun kami yang telah menjadi sumber kekecewaan bagi sesama. Kamilah yang harusnya menanggung semua kesalahan kami. Namun Engkau mau menebus kami dengan darah-Mu untuk mengentaskan kami dari penderitaan ini hingga kami tidak lagi perlu binasa. Kini sembuhkan kami dari trauma ya Allah, dari kepahitan, bangunkan kami dari kebodohan, buatlah kami mengecap tiap kebaikan-Mu. Tunjukkanlah kepada kami bahwa Engkau baik, Engkau sanggup menolong kami. Kami mau menyerahkan seluruh pengharapan kami di dalam Kristus Sang Penebus kami. Amin.